Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Tirana Zahra. Saya dari kelas M2 dengan NIM 21104171377. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah dikasihkan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, dengan mata kuliah Supply Chain Management. Di sini ada beberapa bagian, yaitu terdiri dari bagian A sampai bagian C. Pertama-tama saya akan menjawab soal bagian A terlebih dahulu. Soal pertama, apa itu Supply Chain Management? Supply Chain Management serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Untuk soal yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Menerapkan supply chain management akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghambat biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, mengelola industri, serta cermat dan fleksibel. Untuk soal ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management tersebut? Konsekuen dari proses globalisasi tersebut menyebabkan kampus UPB akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks, dan kompetitif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti ini membuahkan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda guna untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Soal nomor 3,
Apa dampak potensi dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatis berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3 dimensi, mengoptimalkan penjualan, dan pelacakan armada secara real-time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Selanjutnya, soal nomor 4. Dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti dibahas di atas, bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu bagian B. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di 3 video di atas. Yaitu ada 3 topik. Yang pertama, cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasokan. Yang kedua, pengukuran kinerja supply chain management. Pentingnya strategi supply chain management. Selanjutnya, sebutkan nama-nama pembicara di 3 video di atas. Yang pertama ada Oktri, yang kedua ada Melania Nobel, yang ketiga ada Nyoman Pujawan. Untuk soal selanjutnya, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di 3 video di atas. Yang pertama, menjelaskan cara sederhana mempelajari supply chain management. Yang kedua, transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari supply chain management yang semakin banyak perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan mulai adanya penggunaan teknologi. Yang terakhir, supply chain management sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton 3 video tersebut. Mendapatkan pengetahuan secara sederhana, belajar tentang supply chain management, dapat mengetahui banyak pengukuran kinerja supply chain management, dapat mengaruhi pentingnya supply chain management. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama kuliah perilaku konsumen.